Apa kabar Pak Okto? Baik Pak John, Ya, kabar oke. Pak John. Jabatan Pak Okto di sini bagaimana? Jabatan saya untuk panitia pemilu ini sebenarnya saya sebagai anggota PPSLN. Jadi ketuanya sebenarnya Pak Rizal. Jadi kebetulan Pak Rizal ada bertugas di tempat pemilihan. Jadi ada beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan tentang pelaksanaan pemilu di TPS San Francisco. Yang pertama, hari ini kita tanggal 9 April telah dilaksanakan pemungutan suara untuk pemungutan legislatif, khususnya untuk daerah Jakarta Selatan, Pak Hasan ya. Kita mulai tadi pada jam 7 pagi dan akan selesai nanti jam 2 siang. Jadi jam 2 siang akan bisa kita lakukan penghitungan suara, khususnya bagi yang datang ke KJRI. Yang kita peroleh sampai saat ini sekitar jam 1 lewat ini, kita ada 65 orang yang hadir melakukan pemungutan secara langsung. Sedangkan sebagian dari mereka itu sekitar 1.200 itu kita lakukan melalui pos. Mengingat pemilih di wilayah KJRI San Francisco itu meliputi Alaska, Oregon, dan juga Idaho, khususnya juga Washington State, itu Seattle. Jadi mengingat jarak, jadi kita lakukan melalui pos. Jadi saat ini kita sudah terima sekitar 200 surat suara yang datang melalui pos. Batas terakhir nanti akan kita terima itu tanggal 13 April Capos. Jadi setelah tanggal 13 kita akan melakukan penghitungan total seluruhnya itu pada tanggal 19 April. Jadi itu aja yang bisa sampaikan mengenai pelaksanaan hari ini, dan himbauan kepada teman-teman untuk nanti tanggal 9 Juli pemilihan presiden. Kita harapkan teman-teman bisa, bagi yang belum ikut melakukan pemilihan pada pemilihan legislatif hari ini, bisa ikut untuk pemilihan presiden. Jadi itu himbauan dari kami di sini. Sebenarnya memang ada beberapa permasalahan yang kita hadapin, khususnya tentang alamat-alamat teman-teman yang sudah mungkin pindah ke tempat lain. Jadi beberapa surat-surat suara itu kembali ke KJRI, ke panitia, karena alamatnya sudah pindah. Itu aja yang bisa sampaikan Pak. Mulainya jam 7 pagi. Kenapa? Jam 7 pagi tadi, karena memang seperti instruksi dari Jakarta, kita ngikutin dari Jakarta. Kemungkinan ada teman-teman yang masuk kerja jam 9, jadi on the way kerja bisa, atau on the way kerja atau on the way sekolah atau mahasiswa, dia bisa memilih pertama langsung kerja. Karena ini kan di Amerika ini termasuk bukan hari libur. Jadi itu pertimbangan kita buka jam 7. Kenapa tutup jam 2 siang? Kita sementara, karena kita yang terdaftar tetap di sini sekitar 65, kita udah bisa prediksi orang-orangnya. Karena kalau misalnya nanti ada beberapa orang yang masih kita lihat dari daftarnya belum datang, kita akan mungkin tunggu beberapa jam, nanti bisa kita undur. Jadi kita agak sedikit fleksibel, dalam arti kita sudah bisa prediksi jumlah orangnya sekitar 65-an, karena untuk yang akan memilih di sini itu udah terdaftar, Pak. Jadi kita pada saat formulir disampaikan, kita dikasih pilihan akan memilih di kotak PPLN di sini atau melalui pos. Jadi kita udah tahu orang-orang yang akan memilih. Jadi hari ini akan dihitung juga kan? Yang akan dihitung hari ini hanya untuk yang pemilihan langsung melakukan pemberian suara langsung. Jadi yang melalui pos akan kita kumpulkan dan dihitung pada tanggal 19. Asli. Terus berapa partai yang ikut dalam pemilu ini? 38. Jumlah total partai yang ikut untuk pemilihan hari ini 38, Pak. 38. Jadi memang banyak teman-teman tuh agak kelihatan terlampau banyak partai yang harus dipilih. Tapi ya sementara ini mereka semua udah memahami, karena kita sudah melakukan sosialisasi juga sebelumnya.
Terus yang ikut dalam pelaksanaan pemilu pada hari ini di KJRI SF ada kira-kira berapa anggotanya? Maksudnya yang karyawan yang ikut bantu. Yang terlibat membantu. Ya. Yang terlibat membantu kita tuh panitia dari pemilu pada saat ini dari masyarakat tuh sekitar 8 orang, ditambah dari KJRI sekitar 8. Jadi kita hampir 50-50, Pak. Jadi apakah sebelum ini pemilu ada campaign dari partai-partai di Indonesia ke Amerika atau gimana? Memang sampai saat ini kita belum pernah ada kampanye di wilayah kerja kita San Francisco ini. Karena mengingat memang di sini kita hanya menemukan belum terdapat partai yang ikut pemilu itu yang punya kantor tetap di sini. Yang setahu saya itu yang hanya di LA. Jadi mungkin ada pun perwakilan representative office yang sifatnya bukan permanen gitu. Jadi kita sampai saat ini belum ada menerima permintaan. Jadi kita belum ada kampanye. Ada kesan-kesan apa untuk improve pemilu? Ya seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa himbauan kita tuh memang kesulitan kita tuh pendataan. Jadi ada beberapa orang itu khususnya di Amerika ini perpindahan tempat tinggal itu begitu cepat. Mungkin dalam waktu 6 bulan dia pindah tempat tinggal gitu. Jadi pas kita pengiriman untuk pemilih tetap itu surat jadi anggota itu berpindah. Jadi kita pendataannya itu agak sulit gitu. Jadi, bagaimana dengan email? Ya, kita sebenarnya sudah pakai internet, email maksudnya. Jadi email juga kita lakukan untuk sosialisasi khususnya untuk pengisian formulir. Kita udah pakai website juga. Cuma beberapa teman mungkin ada juga yang tidak sempat melihat websitenya. Jadi tapi kalau hanya untuk bagi khusus student mungkin lebih gampang, tapi bagi pekerja mungkin tidak segampang untuk seperti student yang setiap hari mungkin bisa buka internet gitu. Jadi untuk pengiriman email yang dikirim kira-kira berapa dan juga yang dikirim lewat surat berapa? Sebenarnya kita umumnya itu kita kirim melalui surat hampir semuanya. Email itu hanya membantu untuk sosialisasi. Jadi email itu untuk mendukung melalui surat. Jadi kita memang sampai saat ini kita melakukan pengiriman itu melalui surat. Email itu hanya untuk sosialisasi dan pengecekan. Jadi di website kita sebutin nama-nama orang-orang yang sudah terdaftar sebagai pemilih tetap. Mohon dicek apakah namanya sudah termasuk. Jadi mereka bisa melihat namanya sudah terdaftar dalam pemilih tetap. Okay. Terima kasih Pak Okto. Terima kasih Pak John.